Oxavia Aldiano, yang kita kenal sebagai Vidi Aldiano, lahir di Jakarta 29 Maret 1990. Musiknya bukan kebetulan. Ibunya, Bes Barini, adalah guru piano yang sudah memperkenalkan Vidi pada tuts piano sejak usianya baru 3 tahun. Di usia 2,5 tahun, ia sudah pernah juara 3 lomba menyanyi anak-anak. Dari sisi ayah, darah seminya juga kental. Kakeknya adalah S. Darsih Kisowo, penyanyi keroncong legendaris asal Semarang. Sejak kecil, ia juga belajar biola. Bahkan sebelum punya album, ia sudah sempat tampil di Java Jazz Festival 2005, salah satu panggung jazz paling bergengsi di Asia Tenggara. Tahun 2006, saat masih kelas 10 SMA, Vidi melakukan sesuatu yang cukup nekat. Ia membolos sekolah dan pergi ke Jakarta International Expo untuk ikut audisi Indonesian Idol Season 3. Lagu yang ia bawakan adalah Pada Satu Cinta milik Glenn Fredly. Hasilnya, ia lolos hingga babak 100 besar. Tapi langkahnya terhenti di situ. Indonesian Idol tidak membawanya menang. Namun justru dari momen itulah tekadnya menguat. Di akhir SMA, Vidi sudah merekam demo albumnya sendiri. Awalnya hanya untuk mengganti playlist kantin sekolahnya yang ia rasa membosankan. Ia garap selama 3 tahun, selesai saat lulus. Dengan demo itu, ia mendatangi berbagai label rekaman. Hasilnya ditolak 6 kali berturut-turut. Alasan yang selalu sama, penyanyi solo pria sedang tidak laku di pasaran. Produser Lala Hamid akhirnya melihat potensi yang orang lain lewatkan. Pada 2008, album debut Vidi, Pelangi di Malam Hari, dirilis. Single Nuansa Bening dan Status Palsu langsung meledak di radio dan televisi nasional. Pengakuan terbesar datang pada 17 Agustus 2009, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara pribadi mempercayakan Vidi untuk menyanyikan lagu ciptaannya sendiri di resepsi HUT RI ke-64 di Istana Kepresidenan. 2 tahun kemudian, ia kembali diundang untuk menyanyikan lagu di resepsi pernikahan putra SBY, Ibas Alia, 26 November 2011. Di tahun 2009 itu juga, ia meraih penghargaan Most Favorite Male Artist di MTV Indonesia Awards. Album kedua, yang kedua, 2011, semakin menunjukkan kedewasaannya. Dari 11 lagu, 6 ia tulis sendiri, dan ia terlibat dalam 95% proses produksi. Hits seperti Datang dan Kembali, Lupakan Mantan, dan Gadis Genit kembali meneguhkan posisinya. Puncak artistiknya datang pada album Persona 2016 yang digarap bersama produser Laleil Manino, dengan proses mastering dilakukan di Abbey Road Studios, London, studio tempat The Beatles merekam karya-karya legendaris mereka. Pada Januari 2017, album ini meraih status triple platinum setelah terjual lebih dari 250.000 keping. Di balik citra penyanyi pop, Vidi menyimpan kecintaan mendalam pada pendidikan. Ia menyelesaikan S1 di Universitas Pajajaran, Bandung, jurusan Hubungan Internasional. Kemudian, ia melanjutkan S2 di Rijksuniversiteit Groningen, Belanda, mengambil jurusan International Relations and International Organization dan lulus dengan predikat cum laude, di tengah karir musik yang sedang bersinar. Vidi dan Sheila Dara Aisyah pertama bertemu pada 2015 saat keduanya terlibat dalam drama musikal stereo di Net TV. Hubungan pun terjalin, namun pada 2018 mereka sempat berpisah. Takdir punya rencana lain. Pada awal 2020, kedekatan kembali tumbuh. Sheila merayakan tahun baru bersama keluarga Vidi, lalu menghadiahkan sebuah care package penuh perhatian. Vidi pun mengungkapkan perasaannya secara terbuka lewat Instagram. Pada 29 Maret 2021, tepat di hari ulang tahun Vidi yang ke-31, ia melamar Sheila di hadapan keluarga dan sahabat, momen yang diabadikan di kanal YouTube-nya. Keduanya resmi menikah pada 15 Januari 2022, dengan akad nikah yang disiarkan langsung sehingga para penggemar pun bisa ikut menyaksikan. Usai menikah, Vidi mendapat gelar adat Minangkabau, Sultan Sari Alam dari Bukit Tinggi. Di luar musik, beberapa tahun terakhir hidupnya Vidi menemukan panggung baru yang justru memperkenalkannya kepada generasi penonton yang lebih luas. Podcast Podhub bersama Deddy Corbuzier. Podhub dirancang sebagai hub pertemuan berbagai karakter. Deddy secara khusus meminta Vidi sebagai partner utamanya. Sinergi antara karakter Alpa Deddy dan karakter social butterfly Vidi menciptakan formula unik yang langsung merebut hati jutaan penonton. Di sana, Vidi berbagi cerita soal kehidupan, industri hiburan, hingga mendengar kisah personal para bintang tamu. Podhub bukan sekedar konten hiburan, ia menjadi ruang di mana Vidi juga berbagi secara jujur tentang perjuangannya melawan kanker, tentang ketakutan, dan tentang harapan. Deddy bahkan mengaku tidak pernah memiliki perjanjian tertulis apapun dengan Vidi, hanya kepercayaan murni antara dua sahabat. Pada akhir 2019, Vidi divonis mengidap kanker ginjal stadium 3 dan menjalani operasi pengangkatan ginjal di Singapura.
Perjuangan belum selesai. Sel kanker diketahui menyebar ke beberapa titik lain di tubuhnya hingga harus menjalani perawatan rutin setiap 3 minggu sekali. Ia memilih untuk terbuka kepada publik, berbagi perjalanan pengobatannya di media sosial. Perubahan fisiknya yang tampak lebih kurus sempat menjadi sorotan. Vidi menanggapinya dengan tenang, menjelaskan bahwa penurunan berat badannya disebabkan pola makan ketat pasca operasi. Di tengah semuanya, ia tetap berkarya. Album Senandika 2022 lahir dari proses refleksi panjang, 10 lagu yang merekam perjalanan hidupnya sejak didiagnosis, tentang rasa sakit, cinta, harapan, dan penerimaan. Pada 8 November 2025, episode Pothap yang dibintangi Vidi ditayangkan untuk terakhir kalinya. Vidi sebenarnya memaksakan diri hadir untuk syuting episode ini karena kecintaannya pada Pothap dan para penonton setianya. Dedi mengungkapkan bahwa bagi Vidi, para penonton bukan sekedar penonton biasa. Kalian sumber energi dari Vidi, sumber kekuatan dari Vidi. Itu yang selalu dikatakan Vidi setiap kali mau syuting. Dedi memutuskan tidak akan mencari pengganti Vidi. Ia memilih untuk menidurkan Pothap sambil menunggu kesembuhan sahabatnya. Sebuah kesetiaan yang mengharukan. Vidi Aldiano meninggal dunia pada Sabtu, 7 Maret 2026, pukul 16.33 waktu Indonesia Barat, setelah berjuang melawan kanker ginjal selama 6 tahun. Ia pergi sehari sebelum ulang tahunnya yang ke-36. Dimakamkan di TPU Tanah Kusir, dengan siala darah yang tegar mengiringi kerandanya di tengah hujan. Selamat jalan, Vidi. Nuansa bening itu akan selalu bening.